Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma rahmataka narju fala takilna ila anfusina tarfata 'ain wa aslih lana syu'unana kullaha la ilaha illa ant. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli thumma amma ba'd. Naam ayol ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah di antara kegiatan yang ada dalam program ini yaitu kita membahas yang berkaitan dengan Al-Qur'anul Karim, baik keutamaannya, keutamaan Al-Qur'an, keutamaan orang-orang yang ahli dalam Al-Quran, kemudian adab-adab terhadap Al-Quran, kemudian kesalahan-kesalahan seputar Al-Quran, dan seterusnya. Karena Al-Quran bukan kitab yang hanya dibaca semata, tapi Al-Quran kitab yang dibaca sehari-hari oleh seorang muslim dan juga difahami kandungannya serta diamalkan isinya. Ya, Al-Quran menjadi mubarak, berkah bagi seseorang apabila dia gemar membacanya, gemar mempelajarinya, memahami tafsir dan kandungan dari ayat Al-Quran, kemudian mengamalkannya. Dan itu yang dilakukan oleh kaum salaf saleh rahmatullah alaihim kalau mereka menggabungkan antara ilmu dan amal. Ya, sebagaimana Abu Abdurrahman As-Sulami, dia mengatakan ya telah mengajarkan kepada kita orang-orang yang menguasai Al-Quran bahwasanya kita tidak melewati 10 ayat dari Al-Quran melainkan kita mempelajari ayat tersebut dan mengamalkannya. Fajama'na al-ilm wal amal jami'an. Maka kita mengumpulkan ilmu dan amal terhadap Al-Quran dalam satu waktu. Dan juga Al-Quran dia memiliki dua sisi. Imma dia bisa menyelamatkan orang-orang yang membacanya atau membinasakannya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wal Qur'an hujjatun laka aw 'alaik." Qul Al-Quran hujjah bagimu, artinya menyelamatkanmu atau membinasakan kamu. Kapan menyelamatkan seseorang? Apabila dia mengamalkan kitabullah azza wa jal. Dan kapan membinasakannya? Kalau dia tidak mengamalkan isi kandungannya dan meninggalkan kitabullah azza wa jal. Di sini ada beberapa hadis yang akan kita bacakan seputar keutamaan Al-Qur'anul Karim. Ya, yang pertama hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Utsman ibn Affan radhiyallahu taala an, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu." Orang yang paling baik di antara kalian yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya kepada orang lain. Hadis yang agung ini menyatakan al-khairiyah, kebaikan yang didapati oleh seseorang karena Al-Qur'anul Karim. Maka orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an, baik belajar membaca, baik belajar tahsin, baik belajar tafsir, ya, atau belajar kaidah-kaidah seputar Al-Qur'an dan mengajarkannya, baik mengajarkan Al-Qur'an Iqra atau mengajarkan tahsin atau mengajarkan tahfidz atau mengajarkan tafsir,
maka semuanya yang mengamalkan ini dia mendapatkan kebaikan, bahkan menjadi orang yang terbaik. Karena Nabi SAW mengatakan khairukum, orang yang paling baik di antara kalian. Maka manusia mendapatkan predikat yang baik dari hadis ini apabila dia memperhatikan Al-Quran. Ta'allam wa'allam. Ima dia belajar Al-Quran atau mengajarkan Al-Quran. Maka ini motivasi terbesar bagi kita semua. Ya, kita harus memiliki saham kebaikan dalam bab ini. Ya, yang belum bisa baca Al-Quran dia belajar Al-Quranul Karim. Maka yang mengajarkan Al-Quran mendapatkan khairiyah, kebaikan dari sabda Nabi SAW. Yang menguasai Al-Quran jangan sampai dia tidak ta'lim mengajarkan Al-Quran, dia ajarkan Al-Quran. Maka apabila dia mengajarkan Al-Quran, dia mendapatkan khairiyah, kebaikan yang disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan kebaikan buat ahli Al-Quran bukan hanya di dunia. Di dunia dia dapat kebaikan. Imma diangkat derajatnya oleh Allah Azza wa Jal, diberkahi waktunya, umurnya, usianya, keluarganya, rizkinya dari kitabullah Azza wa Jal. Ya. Kemudian dikasih kemudahan hidup oleh Allah Azza wa Jal dan mendapatkan ganjaran yang besar. Tapi kebaikan tidak hanya di dunia. Kebaikan yang dimaksud di dalam hadis ini itu mencakup 3 hal. Kebaikan di dunia, kebaikan di alam barzakh, dan juga kebaikan di akhirat. Di dunia dia mendapatkan kebaikan, tadi kita sebutkan dari keberkahan. Apabila seseorang ingin barokah waktunya, rizkinya, keluarganya, umurnya, aktivitasnya, maka dia memberikan perhatian yang sangat besar terhadap Al-Quran. Kalau dia memberikan perhatian yang sangat besar terhadap Al-Quran, baik belajar dan mengajar, maka akan dikasih keberkahan oleh Allah. Karena Allah mengatakan Al-Quran dengan kitab apa? Mubarak, kitab yang penuh dengan keberkahan. Di alam barzakh dia mendapatkan janji Allah dari nikmat kubur, kemudahan dalam menjawab pertanyaan malaikat, kemudian juga diselamatkan dari azab kubur, hempitan kubur, dan seterusnya. Maka disebutkan dulu para sahabat ketika jihad di jalan Allah Azza wa Jal, kemudian banyak yang wafat, maka dikubur, dan Nabi SAW memerintahkan untuk dikuburkan di liang lahat terlebih dahulu orang yang banyak hafalannya dibandingkan yang tidak banyak hafalannya. Jadi ini menunjukkan orang yang memiliki hafalan Al-Quran dan perhatian terhadap Al-Quran lebih diutamakan dibandingkan yang selainnya. Dan nanti di akhirat dia akan mendapatkan banyak kebaikan oleh Allah Azza wa Jal, ya, dari perhatiannya terhadap Al-Quranul Karim. Ya, jadi ini motivasi terbesar buat kita agar kita memberikan perhatian penuh terhadap Al-Quranul Karim. Dan juga subhanallah ya ikhwah, keutamaan ini datangnya dari Allah Azza wa Jal. Sebagaimana yang sering dikatakan al-muwaffaq man waffaqahullah. Orang yang diberi taufik itu yang dipilih oleh Allah Azza wa Jal. Antum lihat banyak orang dikasih kesempatan, dia punya harta, punya waktu, dikasih kesehatan, tapi subhanallah tidak terbesit di benaknya untuk bisa belajar Al-Quran. Dia meluangkan waktu buat jalan-jalan, buat main, buat bercanda, tapi dia tidak meluangkan waktu untuk kitab Allah Azza wa Jal. Makanya apabila seseorang memberikan perhatian terhadap kitab Allah, maka ini merupakan hidayah dari Allah Azza wa Jal. Oleh karena itu dia banyak bersyukur dan jaga hidayah ini. Ya, dan dia banyak baca, mempelajari dan mengamalkan Al-Qur'anul Karim. Kemudian juga disebutkan di dalam hadis yang lain, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil kiramil bararah, walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta' fihi wa huwa 'alaihi syaqqun lahu ajran."
Kata Nabi SAW, yang membaca Al-Quran wa mahir, dan dia pintar, pandai dalam membaca Al-Quran, nanti di akhirat dia bersama para malaikat yang mulia. Sedangkan orang yang belajar Al-Quran, baca Al-Quran dan tersendat-sendat dan dia merasa berat, dia mendapatkan 2 pahala atau 2 ganjaran. Hadis yang agung ini menjelaskan bahwasannya semua yang baca Al-Quran mendapatkan keutamaan di sisi Allah Azza wa Jalla. Dan orang yang baca Al-Quran tidak akan sia-sia. Namun dia dalam 2 kedudukan. Kedudukan yang pertama, orang yang pintar terhadap kitabullah Azza wa Jalla, mahir. Pintar dalam membaca, bagus dalam membaca sesuai dengan tajwid, kemudian memiliki hafalan Al-Quran. Maka orang yang seperti ini nanti di akhirat ma'as safaratil kiramil bararah. Dia berada dengan para malaikat yang mulia. Lihat, subhanallah, malaikat dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla ibadun mukramun, hamba-hamba Allah yang mulia. Ya, dia la yasbiqunahu bil qaul wa hum bi amrihi ya'malun. Ya, senantiasa beribadah kepada Allah, sujud dan ruku kepada Allah Azza wa Jalla. Maka dia termasuk makhluk yang diciptakan oleh Allah dari cahaya, memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Azza wa Jalla. Nah, ini manusia kalau dia terhadap Al-Quran pintar, maksudnya pintar dalam membaca Al-Quran, maka nanti di akhirat diangkat derajatnya hingga bersama para malaikat, ma'as safaratil kiramil bararah. Ya, maka kedudukan apa yang melebihi seseorang digandengkan dengan malaikat-malaikat Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, orang yang baca Al-Quran namun tersendat-sendat atau sulit, syak, tetap dapat keutamaan, yaitu mendapatkan 2 pahala. Falahu ajran. Pertama, pahala dia berusaha baca Al-Quran. Yang kedua, pahala dari Al-Quran tersebut. Maka tetap mendapatkan pahala. Cuman mana yang lebih utama? Orang yang pintar atau yang tersendat-sendat? Yang pintar dalam baca Al-Quran. Ini juga anjuran untuk belajar Al-Quran. Kemudian Nabi SAW juga bersabda, An Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abu Umamah Al-Bahili, dia berkata, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Qur'an. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Sesungguhnya Al-Quran datang pada hari kiamat memberikan syafaat buat para pembacanya. Ini juga keutamaan orang yang baca Al-Quran. Kata Nabi SAW, iqra'ul Quran, disuruh untuk baca Al-Quran. Maka ini juga pelajaran, ada faedah. Kalau seseorang itu harus membaca Al-Quran lewat mushaf. Karena pada dasarnya qiraatul Quran itu melihat mushaf. Ini juga kesalahan sebagian orang baca Al-Quran lewat HP. Karena HP bukan mushaf. Kalau misalnya dalam keadaan terdesak atau tidak ada mushaf, baru boleh dia lihat HP. Tapi kalau misalnya ada Al-Quran, tetap dia harus membaca Al-Quran lewat mushaf. Nah, makanya belajar Al-Quran lewat mushaf, bukan lewat HP. Ya, sampai disebutkan dalam satu riwayat, man ahabballaha wa rasulahu falyaqra fil mushaf. Barang siapa yang cinta kepada Allah dan Rasulnya, maka bacalah Al-Quran lewat mushaf. Kata Nabi, iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Kenapa? Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Sesungguhnya Al-Quran akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat kepada orang yang bacanya. Tapi lihat kalimat Nabi SAW, li ashabihi. Ashab itu jamak sahib. Sahib apa ikhwah? Teman. Dikatakan inna sahiba sahib. Sesungguhnya teman itu selalu bergandeng sebagaimana awan satu sama lainnya selalu
bergandengan dan terikat. Nah, maksudnya Al-Quran menjadi syafaat bagi orang yang senantiasa membacanya sampai menjadi teman sehari-harinya. Maka kalau seseorang menjadikan Al-Quran teman sehari-harinya, yang seperti ini nanti Al-Quran menjadikan syafaat buat dirinya. Makanya dia baca Al-Quran di pagi hari, dia baca Al-Quran di siang hari, dia baca Al-Quran di sore hari, dia baca Al-Quran di tengah malam, dia baca Al-Quran di sela-sela waktu. Karena sifatnya Al-Quran la yakhluq bi kathrati tardid. Dia tidak bosan dengan terus diulang-ulang. Ya, nggak ada orang bosan baca Al-Quran. Semakin dia banyak baca Al-Quran, semakin rindu dengan Al-Quranul Karim. Imam Malik rahimahullah ketika ditanya saudarinya, ukhtuh, apa pekerjaan Imam Malik di dalam rumah? Jadi ada orang pengen tahu apa yang dilakukan Imam Malik di dalam rumahnya. Kata saudarinya, kerjaan Imam Malik di dalam rumahnya yaqra Qur'an minal mushaf. Kerjanya baca Al-Quran dari mushaf. Nah, ini jadi anjuran kalau Al-Quran dijadikan apa? Sahib, teman. Ya, makanya dia ya kalau subhanallah, kalau kita di rumah isengnya baca Al-Quran, ya kita jadi wali Allah. Ya, kalau isengnya baca Al-Quran. Tapi sekarang subhanallah, fitnah yang terbesar bagi kita semua itu fitnah HP. Ya, HP dalam bahasa Arab itu adalah jihaz. Makanya Khalid ibn Walid radhiyallahu taala an, dia menyebutkan sebab dia sedikit perhatian terhadap Al-Quran. Kata Khalid ibn Walid, mana'ani angkal jihad. Aku terhalangi darimu wahai Al-Quran karena sibuk berjihad. Kalau zaman sekarang orang mengatakan mana'ani angkal jihaz. Aku terhalangi darimu Al-Quran karena sibuk dengan HP. Makanya ini subhanallah, emang butuh banyak berdoa kepada Allah agar kita benar-benar dikasih sama Allah kecintaan terhadap kitabullah azza wa jal. Kalau seseorang diamnya baca Al-Quran, isengnya baca Al-Quran, sehari-hari matanya sering banyak melihat Al-Quran, ya, sore sambil ngopi baca Al-Quran, sebelum tidur baca Al-Quran, di waktu kosong baca Al-Quran, setelah makan siang baca Al-Quran, ya, dia cinta terhadap Al-Quran, maka Al-Quran akan menjadi syafaatnya pada hari kiamat. Makanya disebutkan dalam riwayat lain, kalau Al-Quran nanti berkata kepada Allah Azza wa Jal, ay Rabbi mana'tuhu an-naum bil-lail. Wahai Rabbku, maksudnya Al-Quran telah menghalangi dia dari tidur di malam hari. Fasyafi'ni fih. Maka jadikanlah aku syafaat untuknya. Maka Allah mengabulkan permintaan Al-Quran, maka Al-Quran menjadi syafaat buat dirinya. Ya. Makanya di sini pentingnya seseorang memberikan perhatian terhadap kitabullah azza wa jalla, ya. Subhanallah, di zaman sekarang anak-anak muda ada satu penyakit. Penyakit takut ketinggalan zaman, takut ketinggalan informasi. Apa tuh namanya? FOMO. Jadi terus dia update. Dia update lagi kabar terbaru, dia update lagi kabar terbaru, dia update lagi barang-barang terbaru, dia update lagi kendaraan terbaru. Jangan sampai dia ketinggalan informasi. Tapi subhanallah, ya, tidak takut, ya, ada orang tidak takut kalau dia jauh dari kitab Allah azza wa jalla. Ya, tidak tersakiti kalau dia meninggalkan kitab Allah azza wa jalla. Padahal kalau dia baca Al-Quran, dia mengupdate imannya, memperbaharui kedekatan dia dengan Allah, memperbaharui iman dia, memperbaharui keislaman dia, memperbaharui keberkahan hidupnya. Tapi nggak dikasih perhatian atau dia tinggalkan hal tersebut. Cuman dia takut ketinggalan informasi supaya tidak dicela sama manusia. Maka di sini pentingnya, ya, kita minta sama Allah azza wa jal agar dijadikan ahlul Quran, orang-orang yang perhatian terhadap kitab Allah azza wa jal. Karena orang yang senang baca Al-Quran, tidak pernah lepas dari Al-Quranul Karim, dia memiliki sifat al-uns billah, merasa nyaman dengan Allah.
Dan barang siapa yang merasa nyaman dengan Allah, Allah akan menjadikan dia nyaman dalam semua hal. Ya, kalau dia senang berkhalwat dengan Allah, Allah jadikan semua manusia senang berkhalwat dengan dirinya. Kalau dia senang berkhidmat kepada Allah, Allah jadikan semua manusia senang berkhidmat dengan dirinya. Kalau dia cinta sama Allah, Allah jadikan semua manusia cinta kepada dirinya. Kalau dia takut kepada Allah, dijadikan semuanya takut kepada dirinya. Ya, maka subhanallah, kalau dia kasih segala sesuatu buat Rabbnya, Allah Azza wa Jal, maka Allah akan menggantikan dengan yang jauh lebih baik. Dan salah satu sebabnya yaitu qiraatul Quran, membaca Al-Quranul Karim. Oleh karena itu Nabi SAW mengatakan, Iqra'ul Quran fi kulli syahr. Bacalah Al-Quran tiap bulan. Terus ditambah, terus ditambah, terus ditambah. Ya, sampai seseorang benar-benar memiliki kebiasaan wirid khusus, ya, yang tidak pernah dia lepas sehari-hari dari kitabullah Azza wa Jalla. Dan Al-Quran, ya ikhwah, ini mendidik hati, mentarbiah hati kita. Kalau kita perhatian terhadap Al-Quran, di hati akan dimasukkan sakinah, ketenangan oleh Allah Azza wa Jalla. Akan dimasukkan rahmat oleh Allah. Akan dimasukkan qanaah, merasa puas dengan rezeki Allah Azza wa Jalla. Akan dimasukkan as-sabar, kesabaran. Akan diberikan ridha dengan semua keputusan Allah Azza wa Jalla. Ini semuanya buah perhatian terhadap Al-Quranul Karim. Makanya tidak terbayangkan, nasallallahu al-afiyah, gimana kehidupan seseorang kalau jauh dari kitabullah Azza wa Jalla. Maksudnya gimana itu bentuk hati dia? Ya, tidak pernah kerasnya hati terkikis dengan bacaan-bacaan dari ayat-ayat dan firman Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi SAW mengajarkan kepada kita satu doa, Allahumma ja'alil Qur'ana rabi'a qalbi, terus apa? Wa nura sadri wa jala huzni wa dhahaba hammi wa ghammi. Allahumma ja'alil Qur'ana rabi'a qalbi. Ya Allah, jadikanlah Al-Qur'an penenang hatiku. Wa nura sadri, dan cahaya jiwaku. Wa dhahaba hammi wa ghammi, dan menghilangkan kegundahanku dan juga rasa sedihku. Ya, kita memohon kepada Allah Azza wa Jal agar Allah menjadikan kita semua ahlul Quran, orang-orang yang cinta terhadap Al-Quran, dan Al-Quran bermanfaat buat diri kita. Dan kita memohon kepada Allah Azza wa Jal agar Allah memberikan kita semua syafaat dari kitabullah Azza wa Jal.